Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, baik jalannya jalan yang sebenarnya, bepergian dari daerah ke daerah yang lainnya, maupun jalan yang istilahnya itu jalan yang maknawi, tidak terlihat. Contohnya seperti membaca buku, belajar dengan jarak jauh seperti ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga insya Allah, karena dengan menuntut ilmu itu dia mengetahui apa yang wajib baginya, mengetahui bagaimana supaya ibadahnya menjadi sah, maka sesuai yang disukai dan diridhai oleh Allah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemarin sempat kita bahas bahwasanya menuntut ilmu itu atau ilmu yang dicari, yang kita pelajari itu ada yang sifatnya fardhu ain. Fardhu ain itu sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap orang muslim, yang kewajibannya itu mesti dilakukan setiap orang muslim. Ada fardu kifayah, jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka telah gugur kewajibannya bagi sebagian yang lain. Di antara yang sifatnya fardu ain, kemarin kita bilang ilmu-ilmu yang dengannya ibadah kita menjadi sah, seperti ilmu mengenai salat beserta syarat-syaratnya, ilmu mengenai ibadah-ibadah yang lainnya, puasa dan lain sebagainya. Sedangkan fardu kifayah ini yang lebih dari itu. Umum atau biasanya ini untuk orang-orang yang menjadi mufti, sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bertanya dalam permasalahan-permasalahan yang jarang kita temui sehari-hari. Misalnya masyarakat bertanya, apa hukum berjihad misalnya, atau bagaimana tata caranya, apa hukuman ini, hukuman itu yang berhubungan dengan jinayah, apa hukuman orang homoseksual. Di fikih juga dibahas itu, tentang hukum-hukum seperti itu. Nah, maka yang fardhu ain kita kembali lagi, yaitu hal-hal ilmu-ilmu yang dengannya ibadah-ibadah kita yang kita jalani sehari-hari menjadi sah. Kemudian kemarin telah kita bahas bahwasannya fikih terbagi ke 4 pembahasan besar, mengerucut ke dalam 4 pembahasan besar. Pertama ibadah, kedua muamalah, kemudian nikah, sama jinayah. Kalau kita jabarkan ini panjang banget. Muamalah ini termasuk jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, syarikat dan lain sebagainya. Nikah ini banyak lagi, rukun-rukun nikah, kemudian hukum-hukum menikah, hukum walimah, kemudian nafkah istri, kemudian talak, zihar, jinayah ini hukuman pembunuhan, hukuman mencuri, dan mengenai hukuman-hukuman kriminalitas. Maka sangat panjang, tapi kita kemarin jelaskan bahwasanya di antara ulama ada yang punya perhatian menuliskan kitab-kitab yang kecil, memang dikhususkan untuk ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain. Nah, di antara kitabnya Ar-Risalah Al-Jami'ah hanya membahas fikih ibadah saja. Fikih ibadah dimulai pembahasannya dari salat, tapi sebelum salat ternyata ada beberapa syarat yang mesti kita penuhi. Karena ketika mendirikan salat kita mesti melakukan 4 hal: syarat, rukun, sunnah, ab'ad, sama sunnah hayat. Syarat itu hal yang wajib yang dilakukan di luar atau sebelum salat. Kemarin sempat kita bahas bahwasanya syarat itu ada 2, syarat wajib sama syarat sah. Syarat wajib, jika 4 poin ini ada pada seorang manusia, ada pada seseorang, maka dia wajib melakukan salat. Sedangkan syarat sah, hal-hal yang kita perlukan supaya salat yang kita lakukan ini menjadi sah, di antaranya thaharah. Umumnya
Semua kitab fikih dimulai pembahasannya dari pembahasan taharah atau bersuci. Kemarin sempat kita bahas pengertian bersuci itu apa, mengangkat hadas, menghilangkan najis atau yang semakna dengan itu. Hadas sesuatu sifat yang jika dia ada pada diri kita, maka dia menghalangi kita dari kesahan sholat kita. Seandainya seseorang mencoba-coba misalnya memberanikan diri sholat tanpa wudhu, langsung habis buang air sholat, kalau dia tahu itu haram maka dia berdosa. Maka hadas ini sesuatu yang menghalangi kesahan sholat kita, dan dia terbagi dua, kecil sama besar. Hadas kecil diangkat dengan berwudu, contohnya itu buang air, setelah buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, kemudian juga habis buang angin. Nanti bahkan kita ketahui dalam bab pembatal-pembatal wudu, maka itulah hadas kecil. Hadas besar seperti junub, wanita setelah darah haidnya berhenti, maka dia wajib mandi besar jika dia ingin melakukan sholat. Di antara muqaddimah dalam bab fikih mengenal macam-macam bersuci. Kalau kita ingin bersuci, apa aja sih yang akan kita lakukan? Nah, maka ada 4. Wudu, mandi wajib, tayamum, sama menghilangkan najis. Inilah bentuk bersuci secara syar'i. Mandi wajib. Kenapa kita tambahkan di sini mandi wajib? Karena mandi itu ada 2. Ada mandi yang merupakan dia kebiasaan untuk bersih-bersih atau mungkin untuk mendinginkan badan. Ada yang mandi yang sifatnya wajib secara syariat. Maka kita tambahkan nih dengan mandi wajib. Kemudian kita juga sudah perkenalkan alat-alat yang dipakai untuk bertoharoh, untuk bersuci ini. Ada 4, air untuk wudhu dan mandi, dan juga untuk menghilangkan najis. Tanah untuk tayamum, dan juga untuk menghilangkan najis mughallazah, najis berat, yang najis berat atau seperti jilatan anjing. Batu istinja atau tisu dan semisalnya. Insya Allah nanti jika ada kesempatan kita akan bahas lebih panjang. Kemudian samak, suatu nama yang dipergunakan untuk proses pensucian kulit hewan setelah kulit itu dikupas dari hewan itu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran atau najis-najis yang menempel di hewan itu. Baiklah, al-akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita juga sudah bahas masuk mengenai wudu ya. Wudu yaitu perbuatan mencuci 4 anggota wudu disertai niat dan tertib. Pembahasan mengenai wudu ada lebih dari 2 sebenarnya, tapi karena kita berangsur-angsur mempelajari sebuah ilmu, karena memang ilmu itu berangsur-angsur, tidak bisa instan, mesti berangsur-angsur, berjenjang-jenjang. Maka dari itu kita bahas 2 poin saja, rukun sama pembatal. Sedangkan sunnah-sunnah dan juga hal-hal yang makruh ketika berwudu belum kita bahas pada kesempatan ini. Rukunnya udah kita bahas kemarin, berniat. Berniat ini itu niat berwudu. Kita ingin berwudu, bukan hanya sebatas mendinginkan badan. Niat berwudu. Kedua, membasuh muka, batas-batas muka kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga membasuh tangan hingga ke siku, membasuh kedua tangan hingga ke siku, mengusap kepala, mencuci kaki, dan tertib. Ini adalah rukun-rukun wudu. Kalau dicontohkan kaifiatnya, gimana caranya? Kita ambil air, kemudian mencucikan. Itu tentu ini dibuka dulu ya. Ambil air, kemudian diratakan ke seluruh wajah. Kita ingat-ingat batas-batasnya, dari samping ke samping mana aja, dari atas ke bawah mana aja. Cukup sekali aja yang wajibnya. 2 sama 3 kali itu hukumnya sunnah. Kemudian dilebihkan juga sedikit ke atas kepala ini,
supaya kita yakin bahwa batas akhir yang di atas ini sudah mengenai. Dan juga nanti dia akan jadi cahaya insya Allah di akhirat. Dilebihkan ke bawah, di bawah dagu. Dan gitu. Kemudian ambil air lagi untuk tangan. Disunnahkan dimulai dari jari-jari. Arahnya itu airnya dari jari menuju ke siku. Sesuai dengan ayat. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan-tangan kalian dari hingga ke siku. Berarti mulainya dari disunnahkan dari ujung jari hingga ke siku. Beramal dengan ayat. Cukup sekali aja, yang wajibnya 2/3 kalinya itu hukumnya sunnah, dimulai dengan tangan kanan. Dan juga dianjurkan dilebihkan hingga ke setengah otot otot lengan untuk menjadi cahaya nanti di hari akhir. Kemudian ambil air, yang wajib cuman mengusap sebagian kepala, tapi yang sunnahnya tentu ditaruh jempol di sini di atas telinga, kemudian jari-jari telunjuk. Ini gimana cara kita mungkin? Ini kita telunjuk disatukan, kemudian dialirkan, bawa dia ke belakang sampai ke batas akhir tumbuh rambut, kemudian balikkan lagi ke depan, sampai dia bertemu lagi ke sini. Kemudian dia disunahkan untuk mengusap telinga. Tadi di kepala itu telunjuknya di atas ke telinga, sedangkan ketika membasuh telinga, mengusap telinga, tangan telunjuknya di lubang telinga, kedua-duanya. Kemudian jempol di bagian belakang. Telunjuk ini gunanya untuk membersihkan bagian dalam telinga yang ada lipatan-lipatan, yang ada arah yang ada arah-arah selokan-selokannya ini. Ini dibersihkan dengan ibu jari, dengan telunjuk, afwan. Kemudian ibu jarinya tugasnya ini menyapu ke atas, gitu. Kelihatan nggak? Begitu keduanya. Ibu jari, telunjuk membersihkan selokan-selokan telinga, sedangkan bagian dalam telinga kan ini ada bentuknya sendiri, ada lingkungan-lingkungannya dalam sini. Kemudian jempol mengusapnya ke atas. Ini dibersihkan dulu pertama. Nah, baru tapi bagian jempol untuk bagian belakang telinga. Dibersihkan telinga itu menggunakan air yang baru. Habis kita ambil air untuk mengusap kepala, ambil lagi air untuk telinga. Begini yang sunnahnya. Habis itu cuci kaki hingga ke mata kaki. Jangan lupa di sela-sela jari ini jangan lupa untuk dibersihkan. Mungkin ini bagian yang cukup kurang diperhatikan bagi sebagian kaum muslimin. Ini sela-sela jari ini disampaikan air ke sana di sela-sela menggunakan jari. Itu dia rukun wudhu yang wajib kita lakukan. Adapun sunnah-sunnahnya belum kita bahas. Di antara sunnah itu tadi kemarin sempat kita bahas berkumur-kumur, kemudian juga memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membaca bismillah, hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian juga membaca doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian sunnahnya lagi adalah salat 2 rakaat setelah berwudu, yang dinamakan dengan salat sunnah wudu. Selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan poin mengenai pembatal wudu. Hal-hal yang jika dia terjadi maka wudu kita sudah batal, selesai, wudu kita batal. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. 4 hal pembatal wudu. Pertama, semua benda, semua hal yang keluar dari dari 2 lubang. Baik yang di depan, 2 lubang itu maksudnya bukan lubang mulut, bukan lubang mata. Tapi 2 lubang yang dimaksudkan itu adalah
kemaluan, baik dari kubul istilahnya kemaluan atau dubur, itu tempat keluarnya kotoran BAB. Maka semua hal yang keluar dari dua lubang ini, baik kubul istilah yang di depan maupun dubur istilah untuk yang di belakang, maka dia membatalkan wudhu apapun bentuknya. Baik dia yang keluar itu suci maupun najis. Baik yang keluar itu najis atau bukan najis. Yang najis contohnya buang air, kemudian juga baik buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian baik ya madhi, wadi, ini termasuk najis, membatalkan wudhu. Atau yang keluar itu misalnya benda yang suci. Misalnya, ini karena fikih ini permisalan atau penganda-andaian. Jika keluar misalnya biji tumbuhan, ada biji yang sangat keras misalnya, yang jika ditelan, dia nggak diproses di perut, tapi akan keluar sebagaimana dia masuk. Atau misalkan uang logam misalnya, jika dia keluar dari dubur yang dari yang belakang, dia juga akan membatalkan wudhu. Enggak hal yang najis aja yang membatalkan wudhu ternyata. Maka ini membatalkan wudhu. Semua yang keluar dari dua lubang. Kita pelan-pelan insya Allah ya. Yang kedua, pembatal wudhu adalah hilangnya akal. Maksud hilang akal di sini bukan gila, tapi hilangnya kesadaran, seperti ketika tidur atau ketika pingsan atau kesurupan misalnya. Dan juga mencakup kegilaan. Pokoknya kehilangan kesadaran, kehilangan akal, kehilangan kesadaran seperti tidur, maka ini membatalkan wudhu. Maka dari itu kita pagi-pagi setelah bangun tidur kita berwudhu, karena memang wudhu itu sendiri adalah hadas, pembatal wudhu. Tidur itu sendiri merupakan pembatal wudhu. Maka tidur adalah pembatal wudhu. Tamam, hilang akal disebabkan tidur maupun selainnya. Selainnya ini contohnya tadi pingsan, gila. Nah, para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, dalam mazhab kita ada satu jenis tidur, bentuk tidur yang jika kita tertidur dalam keadaan itu, wudhu kita tidak batal. Seperti apa itu? Wudhu tidur dalam keadaan duduk, yang mana duduknya itu antara dubur, mana caranya? Antara dubur, tidak ada jarak dari tempat duduk. Anggaplah ini ini pinggul atau bagian belakang kita. Tidak ada jaraknya antara tempat duduk kita. Baik kita duduk secara bersila maupun di atas kursi, maka dia tidak membatalkan wudhu. Misalkan kita duduk di atas bis, tersandar gini, duduknya lurus. Kita perhatikan tidak ada jarak antara pinggul atau antara dubur seperti ini, secara bersila. Tidak ada jarak antara pinggul kita dengan tempat duduk kita. Baik tempat duduknya itu di atas tanah, di atas lantai langsung maupun di atas kursi. Duduknya ini lurus begini. Tidak terlihat. Tetapi kalau tidurnya dalam keadaan telentang, seperti halnya kita tidur malam, maka tentu ini membatalkan wudhu. Atau dia tidur duduk, tapi posisinya itu posisinya itu miring, seperti ini misalnya, diangkat kakinya satu. Maka ketika kaki ini terangkat satu, maka lubang dubur terbuka. Maka kalau kita tertidur dalam keadaan ini membatalkan wudhu.
Tetapi kalau dia kuat kayak gini, tertutup, rapat, maka ini yang bukan membatalkan wudhu. Kamera mati. Apakah barusan terlihat atau tidak? Kita ulang sekali lagi. Di antara pembatal wudhu adalah tidur. Dan ulama mengecualikan satu bentuk tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidur dalam keadaan tubuh lurus seperti ini, dan antara pinggul dengan tempat duduk itu tidak ada jarak sama sekali. Artinya dubur itu terkunci, duburnya terkunci. Maka ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau duduknya mereng, atau apalagi angkat kaki kayak gini, maka ini terbuka duburnya, maka ini membatalkan wudhu. Begitu juga apalagi tidur dalam keadaan telentang, seperti kita tidur biasanya di malam hari, maka ini membatalkan wudhu. Kalau belum jelas, insya Allah nanti akan kita kirim video secara tersendiri di WA, insya Allah. Tunggu dari sini aja, belum video. Nanti aja. Hal ketiga yang membatalkan wudhu adalah kita ulang sekali lagi. Pertama, pembatal wudhu adalah semua yang keluar dari dua lubang. Yang kedua, hilang akal disebabkan tidur maupun selainnya, kecuali tidur dalam keadaan posisi duduk yang kokoh, yang tidak ada jarak antara pinggul dengan tempat duduk. Yang ketiga, pembatal wudhu adalah menyentuh kemaluan. Oh iya, sebelumnya kita sebutkan hadis mengenai poin yang nomor 2. Dahulu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu Rasulullah untuk mengimami mereka ketika sholat Isya, mereka menunggu Rasulullah, mereka berdiam diri di masjid sejak sebelum sholat Isya. Mungkin setelah maghrib mereka nggak pulang, melainkan menunggu Rasulullah, menunggu sholat Isya. Akhirnya ketika waktu Isya udah masuk, Rasulullah belum juga datang. Hingga para sahabat itu, kata dalam hadisnya, takhfiqu hatta takhfiqa ru'usuhum. Bayangkan mereka lagi duduk bersila, kemudian sambil ngantuk-ngantuk, sambil kepalanya agak jatuh, kayak seperti orang Indonesia tertidur umumnya, sampai jatuh-jatuh kepala mereka dalam hadis yang dibilang. Nah, itu menandakan mereka sempat tertidur ketika duduk itu. Nah, habis itu Rasulullah datang untuk mengimami sholat Isya. Tapi para sahabat tadi, setelah mereka terbangun, sadar akan kedatangan Rasulullah, mereka juga langsung berdiri dan juga langsung ikut sholat bersama Rasulullah tanpa mengulangi wudhu mereka. Dan juga Rasulullah tidak memperingati mereka, kamu wudhunya batal. Tidak, Rasulullah membiarkan mereka ikut bersama Rasulullah untuk sholat Isya. Menandakan tidur dalam keadaan seperti tadi itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian baru kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu di antara hal yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Afwan, karena fikih ini memang butuh penyebutan kata-kata seperti ini, maka kami memohon maaf kepada para audiens sekalian untuk menyebutkan ini. Menyentuh kemaluan, baik kemaluan yang di depan maupun yang di belakang. Kalau kita perhatikan jalur kursor ini, kita baca satu-satu, menyentuh kemaluan atau dubur. Kemaluan ini yang di depan ya. Dubur yaitu lubang anus dari manusia. Baik punya kita sendiri maupun punya orang lain.
dengan disentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Nah, baik kelamin yang disentuh itu punya anak kecil maupun orang dewasa. Dan walaupun punya anaknya sendiri, dan walaupun anaknya itu sudah meninggal. Jadi teman-teman sekalian, di antara hal yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Baik yang di depan maupun yang di belakang. Bagi laki-laki, sekali lagi, tentunya ini majelis ilmu, majelis yang mulia, kita menyebutkan ini dengan penuh rasa malu tentunya. Bagi laki-laki kemaluannya itu, mana ya caranya saya? Bagi yang udah menikah pasti tahu. Insya Allah, bagi udah menikah sudah maklum insya Allah. Yang kita langsung aja, bagi yang laki-laki itu afwan, batangnya saja, tidak termasuk ke tempat tumbuh rambutnya, nggak masuk. Kemudian juga afwan, testisnya, hidung yang diibaratkan dengan 2 telur itu tidak termasuk pembatal wudhu. Yang pembatal itu cuman batangnya saja. Dan juga bagi perempuan yang pembatal itu adalah istilahnya bibir dari kemaluan bagian depan. Dengan penuh rasa malu tentunya, bibir dari mohon maaf sekali, dicontohkan dengan gambar. Nomor 3 ya. Nah, yang pembatal itu bibir ini. Mohon lihat kursornya, bibir ini. Garis aja. Mana garisnya? Ini. Mana caranya? Ganti zona merah. Hah? Jangan lama-lama. Ini dia. Itu dia. Itu saja. Sedangkan tempat tumbuh rambut yang di atas, yang tempat tumbuh rambut yang di sini, ini kalau tersentuh ini tidak membatalkan wudhu. Mana lagi sih? Keluar. Itu dia batas-batasnya bagi wanita. Keluar dari situ. Oke. Menyentuh kemaluan atau dubur manusia. Dan juga tadi di antara pembatal itu ini anus. Sedangkan jarak antara ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan itu bibirnya sama duburnya. Punya manusia berarti kalau tersentuh misalnya kemaluan binatang ini tidak membatalkan wudhu. Baik punya sendiri maupun punya orang lain. Contohnya misalnya ketika ibu membersihkan anaknya setelah buang air. Maka kalau tersentuh misalnya, maka terbatallah wudhu dari ibu. Baik punya orang kecil maupun orang dewasa. Dan syarat lainnya adalah tersentuhnya itu kalau dia tersentuh menggunakan bagian dalam telapak tangan yang putih ini. Dan juga bagian dalam jari-jari. Standarnya, acuannya, kalau kita lakukan seperti ini, kalau kita tempelkan dua telapak tangan, maka yang menempel inilah, bagian yang menempel ini, kalau dengannya tersentuh kemaluan, dengan ini, maka dengan itulah barulah wudhunya batal. Tapi kalau tersentuh dengan ini, dengan siku, dengan punggung telapak tangan, maka ini tidak membatalkan wudhu. Semoga dipahami. Jadi kita ulang sekali lagi. Pembatal wudhu pertama, semua yang keluar dari 2 lubang yang di bawah saja. Berarti yang keluar dari lubang yang selain 2 lubang ini, misalkan yang keluar dari mulut muntah misalnya, atau keluar dari mata nangis, atau keluar dari hidung ingus, tidak membatalkan wudhu. Yang membatal itu cuma yang dari lubang yang di bawah saja. Kedua, hilang akal disebabkan tidur maupun selainnya.
Ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur manusia, baik punya sendiri maupun orang lain, dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari tangan. Yang terakhir, ini yang cukup mungkin agak berat dipraktekkan, tapi untuk sebagai amanah ilmiah, memang seperti ini disebutkan dalam semua buku-buku fikih mazhab Syafi'i. Pembatal wudhu yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Kenapa abang nggak mau klik ini? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka berdua sudah besar, sudah tubuhnya, atau mungkin kita bahasakan juga sudah balik. Dan antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada ikatan mahram. Nanti akan kita jelaskan siapa aja mahram itu. Kemudian ketika kulitnya bersentuhan, tidak ada pembatas. Langsung kulit ketemu kulit gitu. Maka batallah wudhu mereka berdua. Batallah wudhu yang disentuh maupun yang menyentuh. Jadi bersentuhan kulit ya. Dari laki-laki, antara laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Sudah besar ini maksudnya sudah balik pasti tentunya. Atau juga anak-anak yang belum balik tetapi postur tubuhnya sudah mulai disukai sama lawan jenis, sudah mulai menimbulkan syahwat. Kalau dia bersyahwat, sudah bisa memancing syahwat dari lawan jenisnya yang melihatnya, walaupun dia belum balik, misalnya seperti postur-postur tubuh orang-orang Arab misalnya, apalagi yang sudah balik. Dan di antara mereka berdua tidak ada ikatan mahram. Mahram adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Berarti yang betulnya mahram, bukan muhrim. Muhrim ini istilah untuk orang yang lagi berhaji atau lagi berumroh. Tidak ada hubungan mahram antara mereka berdua. Dan ketika kulitnya bertemu, tidak ada pembatas. Langsung kulit ketemu kulit. Kalau yang disentuh itu dari atas baju, nggak batal. Tapi kalau langsung kulit ketemu kulit, maka wudhu mereka berdua batal. Baik bersentuhannya disengaja maupun nggak sengaja, maka ataupun dipaksa, maka ini membatal wudhu, membatalkan wudhu. Mahram jumlahnya 18 orang. Insya Allah masih ada waktu ya. Mahram jumlahnya 18 orang. Karena coba kita ulang jelasin lagi. Pembatal wudhu yang keempat bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah besar dan bukan mahram. Berarti kalau menyentuh mahram, hukumnya wudhu tidak batal dan juga tidak berdosa. Ini terlepas dari pembahasan apakah menyentuh laki-laki ajnabi atau perempuan ajnabiyah itu dosa atau tidak. Tapi kita fokusnya ke pembahasan pembatal wudhu. Walaupun memang itu ada hadis la'an yut'ana, ditusuknya kepala kalian dari ini sampai akhirnya. Tapi kita fokus pada pembahasan pembatal wudhu. Maka dari itu tentu kita perlu mengetahui siapa aja mahram. Gimana caranya? Siapa aja mahram-mahram kita. Karena kita lagi membahas bersama akhwat aja, maka ini mahram bagi wanita siapa aja. Mahram bagi wanita adalah orang-orang yang haram terjadinya hubungan pernikahan antara mereka berdua. Mahram orang-orang yang haram dinikahi, haram menikah. Sebab mahram itu ada 3. Kenapa orang haram dinikahi? Sebabnya ada 3. Pertama, karena dia dari keturunan kita. Kedua, ada namanya sebab persusuan. Ada seorang ibu mengambil bayi yang bukan anak kandungnya, kemudian disusukan.
Maka ini yang dinamakan persusuan, seperti halnya ketika Halimah Sa'diyah mengambil Rasulullah SAW untuk disusui. Maka ini persusuan. Ini juga menyebabkan adanya ikatan mahram antara mereka. Kemudian ketiga, hubungan mahram disebabkan hubungan yang terjadi akibat pernikahan. Mahram karena disebabkan keturunan, jumlahnya 7 orang. Ini dia. Kita di posisi ini, perempuan, saya. Jumlah mahram dari segi disebabkan keturunan ada 7. Pertama, tentunya ayah kandung sendiri. Ini mahram. Kalau disentuh tidak membatalkan wudu, ya ayah kandung sendiri. Sebab kita ada di dunia ini. Begitu juga kakek ke atasnya. Ayah kandung dan ke atasnya kakeknya kakek dan lain sebagainya. Maka ini kalau tersentuh tidak membatalkan wudu dan tidak haram. Yang kedua, tentunya anak kandung sendiri. Mahram, haram dinikahi. Maka menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Sampai ke bawah-bawahnya, cucu laki-laki, cicit-cicitnya, sampai ke bawah. Yang ketiga, tentunya saudara kandung laki-laki. Kalau kita punya saudara kandung laki-laki, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Yang keempat, saudara dari ayah, paman dari jalur ayah, maka tidak membatalkan wudu. Kelima, saudara dari ibu kandung, paman kandung, dari jalur ibu tidak membatalkan wudu kalau bersentuhan. Maka ini boleh salaman. Yang keenam, keponakan, itu anak laki-laki dari saudara kandung. Anak laki-laki dari saudara kandung, ponakan laki-laki ini maksudnya. Begitupun juga anak laki-laki dari saudari kita. Nah, ini semua laki-laki ini mahram, haram menikah sesama mereka. Ini panah-panah yang ini berarti ini menandakan walaupun ke bawah ya, ayah, kakek dan ke atas lainnya, anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit-cicit itu juga. Maka ini adalah mahram dari segi keturunan. Sedangkan mahram disebabkan persusuan, kita sebenarnya kaidahnya siapa yang haram karena keturunan, haram juga dia disebabkan persusuan. Pertama, kalau ada seorang perempuan yang menyusu kepada seorang ibu, ini posisinya ya, saya misalnya, ini perempuannya, menyusu kepada seorang ibu yang bukan ibu kandungnya. Ini dia. Menyusu kepada seorang ibu yang bukan ibu kandungnya. Maka suami dari ibu ini dikatakan ayah persusuan. Maka dia mahram. Sebagaimana di sini tadi. Maka suami dari ibu yang menyusui kita ini adalah mahram. Kalau bersentuhan, bersalaman, tidak masalah. Yang kedua, misalnya ada seorang bayi laki-laki lain yang juga menyusu kepada ibu yang sama. Ada bayi laki-laki yang menyusu kepada ibu yang sama. Maka bagi ibu ini, bayi laki-laki ini mahram bagi ibu. Namanya anak persusuan. Tidak boleh adanya pernikahan antara mereka berdua. Tenang.
Yang ketiga ada namanya tadi saudara kandung ya di sini. Sekarang namanya saudara persusuan. Jika ibu yang kita menyusu kepadanya ini punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, jika ibu yang kita menyusu kepadanya ini punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya ini dinamakan saudara laki-laki persusuan. Saudara laki-laki persusuan. Maka dia mahram bagi kita. Enggak boleh ada hubungan pernikahan. Dilarang menikah. Pun begitu juga laki-laki yang ini. Dia bukan anak kandung dari ibu itu, tapi dia juga ngikut nyusu bersama perempuan ini. Maka dia juga menjadi saudara laki-laki persusuan. Walaupun bukan anak kandung dari ibu ini. Dia dilarang juga menikah. Yang keempat, seperti yang di sini tadi, yang menjadi mahram adalah paman atau saudara laki-laki dari ayah persusuan ini. Kelima, paman persusuan dari jalur ibu. Saudara laki-laki dari ibu yang menyusui kita. Keenam, nah ini dia keenam, ponakan laki-laki. Siapa itu? Anak laki-laki dari saudara laki-laki persusuan. Ponakan. Ponakan dan juga anak laki-laki dari saudari persusuan. Seandainya ibu tadi itu juga punya anak perempuan, maka anak dari perempuan itu dinamakan keponakan. Dia dinamakan saudari persusuan dan anak laki-lakinya adalah mahram bagi kita, dilarang menikah. Itu dia. Terakhir, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan dicatat aja, dijawab insya Allah. Ikatan mahram disebabkan adanya yang terjadi akibat adanya hubungan pernikahan. Mahram yang disebabkan terjadinya hubungan pernikahan. Ini kita kembali permisalkan, kita posisinya perempuan, ini kita misalnya, jika menikah dengan salah seorang laki-laki, maka ayah dari suami mahram bagi kita. Silakan bersalaman dan berpelukan, nggak apa-apa dicium sama ayah mertua, karena dia mahram, ayah dari suami. Kedua, seandainya, ini untuk menjelaskan, seandainya suami telah mempunyai anak sebelumnya. Mungkin si laki-laki ini pernah menikah dengan dengan perempuan lain. Dan jika dia punya anak, maka ini kan anak tiri bagi perempuannya. Maka ini juga haram dinikahi. Haram menikah. Haram bagi anak tiri ini menikahi ibunya sendiri. Sangat dibenci oleh Allah hal ini. Karena anak tiri ini mahram, nggak boleh ada pernikahan antara mereka berdua. Ketiga, nah, ini kan orang tua kita ya, kandung. Ibu sama ayah. Misalnya qadarullah, terjadi perpisahan antara ibu dengan ayah misalnya. Baik karena perceraian maupun karena misalkan kematian dari ayah. Kemudian misalnya ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka ayah tiri ini juga mahram bagi kita. Dilarang menikah. Menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, insya Allah kita tutup habis ini mungkin.
Mahram yang terakhir adalah, kan tadi udah nikah sama laki-laki ya, nikah, kemudian kita punya anak perempuan. Lambat laun, udah 20 umurnya, udah mau menikah, menikahlah dia dengan salah seorang laki-laki. Maka menantu atau suami dari anak perempuan kita adalah mahram bagi kita. Silakan dicium, silakan bersalaman, tidak membatalkan wudu. Maka inilah kesimpulan dari mahram bagi wanita. Mahram adalah orang yang haram dinikahi, sebab mahram itu ada 3, keturunan, persusuan sama hubungan pernikahan. Keturunan siapa aja nanti insya Allah akan kita share PowerPoint-nya ini supaya lebih jelas insya Allah. Jika ada pertanyaan mengenai mahram, insya Allah bisa ditanyakan. Kalau belum bisa dijawab sekarang, insya Allah nanti akan dijawab di grup insya Allah. Nah, ini dia jabarannya. Sebenarnya mau bahas juga tentang mandi wajib. Kita kembali lagi ke kita coba kerucutkan lagi ya. Toharoh pengertiannya sudah, wudu juga sudah kita ambil, kemudian wudu baru sampai ke pembatal wudu. Apa aja pembatal wudu itu? 1, 2, 3, 4. Keempat barusan adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar yang bukan mahram. Nah, karena ada pembahasan mahram ini kita agak melebar sedikit barusan. Siapa aja itu mahram yang jika tersentuh tidak membatalkan wudu, sudah kita bahas pada pertemuan ini. Sampai sini saja materi kita pada hari ini insyaallah. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan ke moderator insyaallah.